Judul firman Tuhan saudara adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Haleluya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Next, kita baca Kolose pasal 3 ayat kedua. Next. Saya baca demikian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau bahasanya si manibada, si sosiawa, mifatong-tong kedepi, bai si sumba kulidana. Kalau bahasa Batak, angka na diginjangima, paro hahon habu, unang ma akan na di tanoon. Bapak Ibu, saya ingat kembali dan saya kembali kepada judul firman Tuhan adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Dilarang kita untuk memikirkan perkara yang di bumi. Berbicara soal perkara yang di atas, saudara-saudara, adalah berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya cepat saja saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya memberikan gambar orang gila ini. Ini orang gila. Orang gila ini tidak banyak berpikir. Orang gila ini tidak berpikir masa depannya, tidak pernah berpikir soal masa depan, tidak pernah berpikir soal keluarganya siapa, tidak pernah berpikir soal apa yang akan dia pakai 10 tahun ke depan. Tidak pernah. Kita lihat. Kalau belum. Kalau dia lihat rokok, puntung rokok yang dibuang saja di pinggir jalan, dia akan ambil dan dia akan isap. Itu orang gila. Dan orang gila ini karena dia terus dia tidak memikirkan segala sesuatu. Coba next. Dikatakan di sini adalah dia terus berjalan dengan membawa bergantungan di pinggang, ada botol, ada apa, tas dan lain dan sebagainya bergantungan, dan terus berjalan dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah berpikir apapun di mana dia, daerah mana dia mau atau kota mana yang dia suka, dia tidak ngerti. Yang penting dia terus berjalan dan terus berjalan. Itulah orang gila. Next. Ini satu foto saya ambil buat saudara bahwa orang gila ini adalah makanan apapun yang dilempar di pinggir jalan, mau makanan yang berulat-ulat atau dilempar di tong sampah, kadang nasi yang basi, nasi yang berulat-ulat, semua ula-ula, soboyu, ban lain dan sebagainya, madu paramenewi, bagi saudara, oboyu, basi, dan sehingga dia makan. Dan kita lihat orang gila tetap sehat. Tetap sehat. Itu orang gila. Makanya dulu kalau saya di Kalimantan Barat, saya makan makanan cuma saya makan, saudara. Saya tidak pernah jijik, corok. Saya tidak pernah. Mau apapun dikasih sama saya makan. Tapi banyak, tidak semua orang, tapi banyak orang, sebagian, mungkin segelintir orang berkata, apalagi kalau kue, apa namanya itu? Apa itu kue di sini? Yang nampak semua jari-jari. Itu kan tidak dimasak itu. Itu kan tidak dimasak. Tapi ada orang tidak mau makan itu. Kenapa? Karena bekas jarinya. Ontai kakak, meki kukunya. Viral kan, hanya cuma ada. Tapi kalau aku yakinlah, aku kasih sama aku makan semua. Itu orang gila, saudara. Gila, mau apapun dia makan, saudara. Kenapa? Karena dia tidak berpikir banyak, dia tidak berpikir apa-apa, saudara. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, hari ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang perlu kita pikirkan adalah
pikirkan ketika kita connect dengan Allah. Yang kita pikirkan adalah ketika hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Itu yang paling penting dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bukan memikirkan firman Allah, jangan pikirkan hal yang di bumi. Banyak orang berpikir orang lain. Kalau orang lain membangun rumah, dia berkata repot, dia pergi kepada tetangga. Kenapa? Pagi-pagi sudah datang. Kenapa? Itu loh bangun rumah dia. Dari mana uangnya? Pusing dia. Orang lain yang beli kulkas dan dia pagi-pagi buta dia pergi kepada tetangganya. Bu, kenapa itu loh? Itu kemarin loh beli kulkas dia 2 pintu, mahal itu. Orang lain yang beli kulkas adalah kita yang kedinginan, Bapak Saudara. Jangan pikirkan dunia, Bapak Ibu. Pikirkan hidupmu, apakah hidupmu masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita lihat dulu, next. Lihat bahwa bicara perkara di atas adalah bicara soal tujuan hidup. Tujuan hidup masing-masing. Bahwa saudara, leiorifi ita famati womonya iramatua, moi bacorugo womonya iralawe. Famati dan jamosana dan jamorifi ya ita, saudara. Iman kita sendiri itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Jangan nanti karena Bapak Ferdi beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan firman Allah. Ina Ferdi berkata, enggak usah laku ke gereja. Cukup saja Bapak Ferdi. Kalau Bapak Ferdi masuk surga, aku pun nanti masuk surga. Tidak seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, kalau Bapak Ferdi yang punya iman kepada Tuhan, tidak mungkin menyelamatkan istrinya yang tidak pernah melakukan firman Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah, bahwa tujuan perkara di atas adalah berbicara soal tujuan hidup masing-masing. Jangan pikirkan dunia. Amin. Jangan pikirkan dunia. Orang lain yang beli emas, dibeli emas di kalungnya, dilihat di gereja. Maka boleh bagi gereja, boleh banomo, boleh banoro. Bagi gereja mesti berdua bikin nina ke putih. Fatin lah ya, baik solo, ya di solang baik solo. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara kita mikirkan orang lain. Tidak perlu Bapak Saudara kita mikirkan dunia ini. Cukup saja kita pikirkan hidup kita, apakah tetap terhubung dengan Tuhan atau tidak. Cukup saja kita berpikir hidup kita, apakah tetap connect dengan Tuhan, apakah tetap taat pada Tuhan, apakah tetap melakukan firman Allah atau tidak. Banyak orang Bapak Ibu Saudara begini, banyak orang jemaat kalau melakukan firman Allah atau kalau salah satunya lah membawa persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Lu baby nyofulu saya hana. Ayaw mana cameme. Jangan pikirkan orang lain, tapi pikirkanlah kehidupan. Next. Di sini artinya pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Terus, next. Jangan banyak berpikir. Kenapa kita dilarang untuk jangan banyak berpikir? Umumnya mengacu pada ajakan untuk mengatasi overthinking dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita dilarang jangan banyak berpikir tentang dunia? Supaya jangan berlebihan. Supaya jangan kita berlebihan berpikir tentang orang lain. Jangan kita berlebihan berpikir tentang hal-hal yang lain. Terus, jemaat didorong untuk memusahkan diri kepada firman Tuhan Yesus Kristus, serta melatih pikiran agar tidak dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Itu sebabnya kita tidak berpikir soal dunia, tetapi kita hanya berpikir tentang Dia yang ada di dalam kerajaan surga. Terus, saudara. Saya memberikan satu ayat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2-3. Lihat dari sini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan-kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya,
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lakukan sesuatu kepada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau itu, tunjukkan bahwa itu adalah tertuju hanya kepada Yesus. Amin. Hanya kepada Yesus. Tunjukkan apa yang engkau lakukan, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu adalah hanya engkau lakukan, bukan untuk manusia, tetapi aku melakukannya adalah untuk melakukannya hanya kepada Tuhan. Menjadi seorang singer, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, karena engkau lakukan nyanyian itu bukan untuk kepada kami jemaat, tetapi engkau bernyanyi adalah hanya untuk Tuhan. Seorang pemimpin pujian, layani dengan semangat, karena apa yang kau layani bukan jemaat yang ada di hadapan kita, tetapi apa yang kita layani adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Yang terakhir, kita lihat di atas sini 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita lihat bahwa Paulus berkata, kami akan mematahkan setiap siasat manusia dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan untuk menentang pengenalan akan Allah. Tetapi Paulus berkata, kami menawan itu. Kami menawan itu demi untuk mengalihkan pikiranmu, menaklukkan pikiranmu yang dari negatif kepada positif dan tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Terakhir, saudara, yang ada di sini, pikirlah perkara-perkara di atas supaya hidupmu tetap terhubung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini mungkin kita ibadah kurang lebih 1,5 jam di gereja. Dan gunakan 1 jam, ini pun tidak sampai. Kadang tidak sampai 1,5 jam. Gunakan 1,5 jam itu untuk hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Gunakan untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Kita berlepas, Kau menggenggam tanganku. Inilah hadimu. Sekali lagi, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Oh, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Menerima kenal pribadimu, ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Oh, satu orang pasti hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Aku
Tuhanmu, oh Tuhan kemuliaan selalu meratapi hatiku. Imanmu itulah dari dukung yang berdaulat, yang berdaulat.